Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama Gus Nefira Rizky yang biasa dipanggil Rizky. Baik guys, teman-temanku, sahabat-sahabatku, apa kabar semuanya? Semuanya moga-moga semuanya baik, sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang aku cintai, yang Rizky cintai, salam jumpa. Sudah lama tidak buat video guys. Namanya juga mahasiswa semester akhir ya, jadi agak sedikit lama lah buat video, tolong dimaklumi ya guys ya. Baik, malam kali ini Rizky akan sedikit menyampaikan sebuah cerita. Kita sedikit bercerita lah pada malam ini, bercerita ya, mudah-mudahan teman-teman semua tidak bosan-bosannya dengan Rizky bercerita dan bisa mengambil ibroh atau pelajaran dari cerita Rizky. Dan kemudian nanti jangan lupa tolong di tag yang abang-abangnya itu, dipencet titit, nah, kan gratis ya guys ya. Jadi subscribe ya, biar lebih semangat lah memacu Rizky. Mudah-mudahan juga nanti kan dengan cara begini kita bisa lebih dekat lagi dalam komunikasinya. Baik guys, langsung saja. Malam ini Rizky ingin bercerita tentang sosok seorang yang luar biasa, yang sangat dikenal di bangsa kita, di negara kita, yang sangat gagah berani dalam memperjuangkan bangsa Indonesia. Yaitu siapa dia? Yaitu Jenderal Sudirman. Siapa sih yang nggak kenal Jenderal Sudirman? Panglima besar dari Tentara Republik Indonesia yang bergigih memperjuangkan kemerdekaan guys. Nah, ada sebuah cerita guys, di mana pada saat itu perang gerilya di Yogyakarta. Nah, ketika Belanda berusaha untuk menguasai kembali Yogyakarta, maka Jenderal Sudirman dalam keadaan sakit, dengan sakit paru-paru yang paru-parunya hanya berfungsi satu, tetap dengan gagah berani memperjuangkan negaranya, memperjuangkan harkat dan martabatnya, dan mempertahankan yang namanya satu kata merdeka. Nah, dengan kegagahannya memimpin perang gerilya, membuat Belanda kocar-kacir guys, dilempar sana lempar sini, serangan yang selalu mendadak dan kemudian hilang seketika. Kan begitu, kalau perang gerilya kan begitu, menyerang dengan tiba-tiba dan hilang dengan tanpa meninggalkan bekas, kan itu yang disebut perang gerilya. Nah, begitu terus ada suatu ketika di mana Jenderal Sudirman dan para prajurit-prajuritnya terjebak dan itu telah terkepung oleh Belanda. Dan pada saat terkepung, Jenderal Sudirman dengan tenangnya memerintahkan kepada seluruh prajuritnya untuk mengganti pakaian dan menyembunyikan semua peralatan persenjataannya. Nah, kemudian mengganti pakaian menjadi sarung dan pecis. Kemudian Jenderal Sudirman pada saat itu yang terbiasa menggunakan pakaian adat Jawa ya, kayak Sunan Kalijaga itu guys ya, yang bajunya khas milik Jawa dan pakai belangkon. Kemudian memimpin tahlil guys. Jadi tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi semua prajuritnya itu disuruh suruh tahlilan bareng. Nah, pada saat itu ketika Belanda telah mengepung dan kemudian masuk ke rumah tersebut, ternyata baru tahu di kelompoknya Jenderal Sudirman itu ada seorang pengkhianat yang memberitahu di mana posisi Jenderal Sudirman pada saat itu. Nah, pada saat itu sang pengkhianat mengatakan kepada Belanda bahwa ini loh, yang di depan ini yang sedang memimpin tahlil ini Jenderal Sudirman. Dialah yang disebut Jenderal Sudirman. Nah, karena Belanda itu adalah seorang yang orang yang mungkin tidak paham tentang agama, dan mungkin mereka beragama tapi tidak terlalu taat dengan agama mereka, kan begitu. Mereka hanya menggunakan sistem kapitalis ya. Makanya ada penjajahan itu kan karena ada asal muasal sistem kapitalis tersebut kan. Nah, tidak percaya bahwa itu adalah seorang jenderal. Masa seorang jenderal panglima besar menggunakan pakaian semacam ini dan kemudian berdoa dengan cara kiai gitu kan. Ini kalau kayak gini pendeta atau kiai ini, kata kalau menurut pemikiran orang Belanda. Kemudian tapi si pengkhianat tersebut dari kelompoknya Jenderal Sudirman itu mengatakan dengan tegas bahwa ini adalah Jenderal Sudirman. Tapi Belanda lagi-lagi tidak percaya dengan statement itu. Masa Jenderal Sudirman seperti ini? Karena dalam bayangan prajurit-prajuritnya orang-orang Belanda kan, pada saat itu pasti seorang jenderal itu kan gagah menggunakan pakaian militer gitu kan ya.
kemudian ya bawa senjata atau megang senjata minimal, kan semacam itu. Tapi ini kan Jenderal Sudirman pada saat itu hanya diam, pasrah, dan menggunakan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, sambil memimpin tahlil para prajuritnya. Nah, karena tidak percaya, serdadu Belanda itu tidak percaya bahwa itu adalah Jenderal Sudirman, akhirnya si penembak tersebut ditembak mati di tempat. Tar, nah begitu. Ketika mati, setelah meninggal, barulah serdadu Belanda itu keluar kembali, terus tidak jadi membunuh Jenderal Sudirman karena dikiranya itu adalah seorang kiai yang sedang memimpin doa. Kemudian kembali mencari Jenderal Sudirman dan meninggalkan Jenderal Sudirman pada saat itu. Nah, yang ingin Rizky titik beratkan di cerita ini adalah ketika setelah terjadi perjanjian oleh Jenderal Soekarno, pemimpin Republik Indonesia, yaitu presiden pada saat itu, presiden pertama kita, bahwa Belanda dilakukan sebuah perjanjian, Belanda harus mundur dari Yogyakarta, dan kemudian Jenderal Sudirman pun pada saat itu juga sudah keluar dari persembunyiannya, sudah selesai melakukan perang gerilya. Setelah Jogja aman, ada salah satu orang yang bertanya kepada Jenderal Sudirman, "Jenderal, kenapa sih kok Jenderal tidak pernah itu yang namanya ketangkep sama Belanda? Padahal padahal jenengan itu sudah dikepung oleh Belanda berkali-kali. Kenapa selalu selamat dan tidak ada luka sama sekali? Jimatnya apa? Jimatnya opo? Jimatnya opo ya Jenderal? Kok iso selamat macam kayak gitu tuh Jenderal apa? Jimat yang dipakai andalannya Jenderal itu apa?" Kemudian Jenderal Sudirman menjawab dengan santai, "Lah kamu pengen tahu jimatku opo?" "Nggih Jenderal, jimatku itu ada 3," kata Jenderal. "Apa itu Jenderal? Kamu benar-benar pengen tahu?" "Iya pengen tahu, apa itu jimatnya jenengan?" Ya kan bayangan kita kalau sebuah jimat itu kan ya kalau nggak besi atau mungkin rajah-rajah semacam itu kan. Ternyata di luar ekspektasi guys. Apa jawaban Jenderal Sudirman? "Aku bisa selamat ini menggunakan 3 jimat yang selalu aku pakai." "Apa itu?" "Yang pertama, beliau selalu menjaga wudunya. Dimanapun dan kapanpun beliau selalu mendawamkan wudu atau membiasakan wudu." Mendawamkan atau membiasakan wudu bukan berarti tidak batal ya guys ya, tapi dia ketika batal langsung wudu kembali, batal wudu lagi. Nah, itu jimat pertama dari Jenderal Sudirman yang membuat dia tidak bisa ditangkap oleh serdadu Belanda walaupun sudah jaraknya cuma 5 meter lagi. Kemudian Jenderal Sudirman menjelaskan lagi bahwa jimat yang kedua adalah beliau walaupun saat sakit, saat perang berkecamuk, beliau selalu sholat tepat waktu dan sholatnya berjamaah. Itu jimat yang kedua. Ingat guys, pada saat perang pun Jenderal Sudirman tetap yang namanya melakukan sholat dan minta perlindungan pada Tuhan yang Maha Kuasa, melakukan ibadah memohon pada Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau pada saat itu kita bawa ke agamanya Jenderal Sudirman ya, berarti kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia minta perlindungan kepada Allah, selalu beribadah tepat waktu dan jamaah. Ini Jenderal Sudirman guys pada saat perang. Lah kita bagaimana guys? Kita jawab masing-masing diri kita ya. Kemudian yang ketiga, jimat yang ketiga adalah Jenderal Sudirman itu selalu memberikan makanan dimanapun tempat desa yang disinggahi oleh Jenderal Sudirman. Jadi Jenderal Sudirman itu setiap beliau mampir di suatu desa, beliau itu selalu memerintahkan para prajuritnya untuk menyisakan bekal-bekal mereka dan memberikan kepada memberikan kepada pihak desa, orang-orang desa yang di mana tempat Jenderal Sudirman itu melakukan persembunyian. Nah, 3 jimat itulah yang membuat Jenderal Sudirman selamat yang namanya dari mara bahaya, musibah, serangan musuh dan sesuatu hal yang buruk lah. Nah, itu jimat seorang Jenderal Sudirman yang sangat kita kenal dan sangat gagah perkasa dalam memperjuangkan kemerdekaan kita. Nah, pada saat ini kita sebagai penerus bangsa Indonesia haruslah mencontoh apa yang dilakukan oleh Jenderal Sudirman. Sekarang banyak sekali yang namanya isu-isu santet, teluh dan sebagainya. Dan banyak lagi yang namanya isu-isu di mana ada wabah penyakit kita sekarang seperti corona,
penyakit-penyakit corona dan yang mematikan semacam itu. Nah, cobalah sekarang kita mulai mendawamkan kembali apa yang diajarkan oleh Jenderal Sudirman, apa yang dicontohkan oleh Jenderal Sudirman pada kita, yaitu yang pertama selalu mendawamkan wudu, yang kedua selalu sholat tepat waktu dan berjamaah, dan yang ketiga selalu berbagi kepada orang di sekitar kita. Nah, 3 jimat ini mudah-mudahan bisa kita amalkan guys, bisa kita terhindar dari mara bahaya, musibah, santet, musuh dan sebagainya. Pokoknya itu udah janji Allah, siapapun yang sedang berudu, siapapun yang selalu berudu, maka Allah akan mengirimkan balat bantuan, mengirimkan pada malaikat-malaikatnya untuk menjaga orang yang sedang berudu tersebut. Nah, mudah-mudahan cerita malam ini bisa diambil ibrohnya kepada teman-teman yang mencari sebuah perlindungan yang hakiki, yaitu perlindungan dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah menggunakan jimat-jimat yang apapun itu, terajah, besi, apapun itu. Mencintai keris, mencintai benda-benda yang mungkin dianggap keramat itu nggak masalah. Yang penting niat kita sebagai sebuah budaya dan sebagai sebuah cakar budaya biar tidak hilang. Akan tetapi bukan untuk mencari sebuah perlindungan dan sebagainya. Perlindungan tetap sama Allah, kita minta perlindungan tetap sama Allah, dan yakin tetap yang bisa melindungi, yang bisa memberikan manfaat dan memberikan mudarat hanya Gusti Allah. Nah, baiklah teman-teman, mudah-mudahan video malam ini dan apa yang Rizky sampaikan dalam video ini bisa kita amalkan bareng-bareng, baik dari Rizky sendiri maupun untuk teman-teman semua, bisa melakukan 3 jimat dari Jenderal Sudirman yang mudah-mudahan bisa menyelamatkan hidup kita dunia dan akhirat. Akhir kata, selamat malam teman-teman, semoga selalu bahagia dan jangan lupa tersenyum. Wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.